Tes halo halo tes percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kholili di GS Channel ya, atau GERD Sehat Channel. Oh ya teman-teman, sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya teman-teman klik tombol like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Agar apa? Agar video ini atau channel ini lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk yang baru gabung jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Ya, jangan lupa di subscribe dan di share ke saudara kalian ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang tetap ya seputaran asam lambung ya teman-teman ya. Dan yang mana di video kali ini itu saya akan membahas yaitu peralatan yang dibutuhkan oleh teman-teman semua yang nonton ini, termasuk ya, yaitu bagi penderita asam lambung teman-teman, yaitu peralatannya ya, bukan kayak makanan kayak gitu tuh, minuman, bukan ya, bukan, tapi peralatan, ingat, peralatan, kebutuhan. Nah, untuk teman-teman yang sakitnya ini masih baru ya, yang baru sakit, yang baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, intinya di bawah 1 tahun, saya coba menyarankan ke kalian, coba kalian ini setiap harinya lengkapin kebutuhan kalian ya, termasuk peralatan seperti ini. Karena apa? Karena ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting untuk teman-teman. Begitu teman-teman ya. Saya sebagai alumni, saya jujur ya, sebagai alumni dulu kan belum tahu, ketika udah ngalamin berkali-kali dan saya tahu begitu. Oh, berarti saya itu butuh ini begitu. Butuh peralatan ini. Nah, di video kali ini saya akan sebutkan macam-macam peralatannya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan menjawab satu pertanyaan dari saudara kita yang sedang sakit asam lambung teman-teman. Yaitu dari Mas siapa nih ya? Divitech ya namanya ya, yang punya akun ini nih. Boleh kalian baca nih ya. Namanya Mas Divitech. Coba ya nih. Ini pertanyaannya ya. Mas, sudah beberapa bulan ini perutnya dia kacau gitu teman-teman ya. Bolak-balik UGD, ulu hati sakit. Ulu hati itu berarti daerah sini ya teman-teman ya. Ulu hati sakit, perut banyak gas. Gelubuk-gelubuk gitu nih yang apa? Yang saya maksud kemarin di video-video kemarin tuh, yang kayak bunyi galon gitu. Galon yang ketika kalian pencet airnya nanti kan berkurang tuh airnya yang di dalam galon, kan nanti ada gelembung tuh, gluk. Nah, kayak gitu. Ini yang dimaksud Mas ini, Mas Divitech ini sama hal yang saya sebutkan itu. Perut banyak gas, terus badan panas dingin. Nah, Mas Divitech, saya akan bahas sedikit ya, saya akan ulas nih tentang pertanyaannya Mas. Biar apa? Biar saya tidak punya utang. Karena apa? Karena saya udah janji setiap teman-teman yang komen di video saya akan usahakan menjawabnya. Nah, biar saya nggak punya utang ke Masnya, saya akan jawab. Dan saya akan bantu Masnya ya untuk mencairkan solusinya. Mencairkan solusinya. Nah, kalau perut ini kacau, kata Masnya kacau, emang betul ya, kacau emang. Orang sakit asam lambung itu kacau teman-teman ya, kacau emang. Nah, terus ulu hati itu yang sakit, itu sebenarnya sakitnya di ulu hati itu karena ada luka Mas, atau sariawan. Seperti contoh Mas sariawan di bagian ini ya, bibir. Kalau Mas itu ngasih misalkan bibir ini luka, Mas ini kena contoh kena lombok, kena merica kayak gitu tuh, perih kan? Itu sama Mas, kondisinya di sini, tapi ya bukan di bibir. Kondisinya yang luka itu di sini Mas, iritasi. Ingat, gak usah takut Mas ya, gak usah takut, gak usah panik. Emang itu solusi rasa sakitnya emang seperti itu Mas. Kalau Mas semakin takut dengan keadaan Mas yang kayak gitu, maka di video kemarin saya udah buatin, yaitu anxiety. Maka anxiety-nya Mas akan semakin kuat, maka Masnya akan semakin ketakutan. Ketika apa? Ketika kambuh. Begitu ya. Ingat, ulu hati itu emang kayak gitu Mas, sakit ya.
sakit daerah sini. Nah, caranya biar masnya itu ulu hatinya sakitnya berkurang, coba pakai terapi ini. Ya, ini nih. Tonton ini Mas, ini ya. Ini tonton, ini penting loh ya. Orang-orang banyak yang nggak tahu nih. Tonton. Yaitu dengan cara apa? Terapi pakai temulawak dan kunyit, teman-teman ya. Ini tonton nih Mas ya. Ini terapin nih, lakukan nih. Ya, untuk yang sakit ulu hati, ya banyak gas katanya itu coba ya terapi ini. Terus perut yang banyak gas itu Mas, biasanya Masnya makan makanan yang pantangan. Kalau misalkan udah ngelewatin semua pantangan, selesaikan satu-satu itu Mas. Gak boleh semuanya harus hilang, gak bisa Mas ya. Gak bisa. Kalau semuanya Mas minta hilang, gak bisa. Dokter pun gak bakal tahu caranya gimana. Nanti Masnya diarahin ke psikiater. Biar apa? Biar anxiety-nya Masnya itu hilang, biar berkurang lah istilahnya. Pasti diarahkan ke sana nanti ya sama dokter. Kenapa kok seperti itu? Mas, saya udah ketiga kalinya ya ngalamin hal tersebut. Jadi saya tahu detail gimana caranya begitu ya. Bukan sok tahu tapi pengalaman. Bukan tahu ya, tapi pengalaman. Terus kalau panas badan ya, badan panas dingin. Nah, Masnya nggak usah panik Mas, itu nggak akan mati Masnya, nggak akan apa-apa. Itu efeknya dari mana? Nah, efeknya dari yang ulu hati yang sakit Mas, karena ada luka Mas. Kalau katanya orang rumah itu gregesan. Ibaratkan Masnya itu apa ya? Greges itu kayak masnya misalkan kena tusuk apa namanya ya, misalkan Masnya kena tusuk di pagar gitu ya sama duri misalkan. Nah kayak gitu Mas, cuman efeknya ke semua badan. Karena apa? Karena posisinya di tengah-tengah. Seandainya di sini posisinya nggak akan jadi seluruh badan. Nah, berhubung ini di tengah-tengah ya Mas ya. Nah, efeknya ke seluruh badan ya, timbullah panas dingin, flu pilek. Karena apa? Ini satu jalur Mas ya, ke arah kerongkongan soalnya ya. Nah, untuk Masnya ini, Mas Different, tonton ini video ini sampai selesai ya. Karena apa? Ini Mas juga perlu hal ini ya. Biar apa Mas? Biar nggak terjadi GERD. Untuk yang nonton, yang udah jadi GERD, yang udah sakit GERD ya, yang udah GERD kronis kayak gitu, harus punya peralatan ini. Peralatan apa saja? Yuk lanjut kita simak Mas. Ini peralatannya ya. Ada 6 yang harus kalian milikin. Untuk yang GERD, kalau untuk Mas Different ini apa? Aduh, kah. Untuk Mas Divitek ini juga saya saranin ya. Mas harus punya, biar apa? Biar tidak lanjut Mas ya. Biar tidak lari ke kronis, gastritis akut gitu, biar nggak lari ke sana. Kalau Masnya udah telat misalkan, ya otomatis jadi itu ya. Tapi nggak usah khawatir, semuanya akan sembuh ya, semuanya akan baik-baik saja. Peralatan apa saja? Yang pertama, yuk kita simak, yaitu bantal yang besar. Ingat, bantal yang besar atau tinggi. Minimal kalian harus punya seperti ini ya. Ini nih, liatin, tonton video ini ya. Nih, minimal kalian punya yang seperti ini. Minimal itu terbatas teman-teman ya. Karena peralatan saya waktu sakit ya, waktu masih ngerangkak kayak gitu tuh, gak kuat jalan, gak kuat berdiri, peralatan saya ada. Berhubung saya udah sembuh ya, saya buang, saya jual, saya bakar yang gak kepake gitu. Tapi yang di video ini itu solusi dasar ya. Kalau bisa yang lebih bagus lah ya. Kalau bisa yang lebih bagus bantalnya. Terus yang kedua ya, termos air untuk menyimpan air hangat. Di Shopee banyak, atau Lazada, Tokopedia, toko online, toko-toko di pinggir jalan itu banyak ya. Kalian harus punya minimal yang 1 liter. Tujuannya apa teman-teman? Ya, biar ketika si asam lambung naik, dibantu dong pastinya sama apa? Sama air hangat yang kalian minum. Nah, solusinya harus punya termos air. Kalau kalian nggak punya teman-teman ya, otomatis kayak mama, ibu, bapak, adik, pacar, suami, istri itu pasti marah. Loh kok bisa? Ya karena kalian tuh butuh air panas teman-teman.
Kayak saya nih jalan nih, ini kan saya ada di pinggir jalan nih, jauh dari rumah nih ya. Saya jauh dari rumah, saya di pinggir jalan, saya di Banjar. Kalau di Bali itu Banjar itu tempatnya orang-orang kumpul gitu teman-teman. Nah, saya itu ada di Banjar, di Bali ya lokasinya. Ini kalian kalau jalan wajib hukumnya bawa si termos. Nah, berhubung saya nggak sakit, jadi saya nggak bawa teman-teman. Nah, kalau misalkan ada yang tanya, lo mas buat apa termosnya? Termos airnya buat apa? Nah, buat jaga-jaga ketika kalian itu naik asam lambungnya. Ketika naik, itu kan sampai sakit di sini kadang teman-teman. Ya, sampai kecekek kayak orang mau mati. Nah, itu minum teman-teman ya. Minum tapi jangan banyak-banyak, sekedarnya aja, sewajarnya aja. Sekali aja minum, tunggu 15 sampai 20 menit itu akan reda. Begitu teman-teman ya. Itu tugasnya si termos air ini ya, untuk jaga kalian. Jadi kalau pagi misalkan bangun tidur kan minum air hangat tuh. Malamnya tuh bikin kalian taruh dalam termos seperti itu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yaitu alat pijat pundak teman-teman ya. Alat pijat pundak. Nih, daerah leher sini nih. Daerah sini nih. Alat pijit. Nah, alat pijit. Kalau saya posting gambarnya nanti saya dikira promoin ya. Enggak, saya enggak posting. Kalian tahu sendiri. Alat pijit. Kalau enggak punya alat, sampean minta tolong sama keluarga atau teman atau saudara atau siapalah yang bisa dimintain tolong. Pijet ini daerah sini. Ya, pijet. Bentar aja, 5 menit aja selesai gitu. Ya, 5 menit selesai kayak gitu teman-teman. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, mantel hujan atau jas hujan. Nah, nih kayak gini nih ya. Kalian penting nih ya. Nih udah tak kasih ini gambarnya nih, kalian lihat. Itu penting teman-teman. Kenapa saya bilang penting? Karena ketika kalian jalan kemanapun, jaket kayak gini, kalian naik motor nih misalkan, jaket kayak gini, ini tembus angin teman-teman. Kalau kalian tembus angin, tetap meriang yang ada. Jaket yang saya pakai ini bukan jaket tebel, ini tipis. Ya, ini jumper teman-teman modelnya. Begitu. Kalau kalian naik motor kena angin nih, kena angin, dus gitu. Yang terjadi sama kalian apa? Semua penyakit akan datang. Contoh, flu, pilek kayak gitu, batuk, terus panas dingin, meriang kayak gitu akan muncul semua. Karena apa? Karena kondisi teman-teman menurun dikarenakan asam lambung atau lambung teman-teman itu memproses makanan yang kalian makan itu tidak benar, kurang istilahnya, enggak semuanya diproses. Seperti itu. Jadi saya menyarankan kalian gunakan jas hujan, mantel kayak gitu ya, kayak gini ya yang di gambar itu ya. Itu. Nah, yang kelima yaitu salon pas, teman-teman. Koyok. Ya, jangan yang panas tapi ya, yang hangat aja. Tapi ingat, koyok ini jangan kalian taruh di sini. Saya tidak merekomendasikan kalian naruh di daerah sini ya. Taruh di mana? Daerah sini. Belakang sini sampai pinggul. Ya, yang mana yang kalian kram, yang mana kalian rasanya nggak pegel-pegel kayak gitu, yang pegel-pegel lah, kalian taruh di area situ. Kalau di sini jangan ya. Jangan ya. Kalau area leher ini jangan ya, sampai sini pundak ini jangan ya, jangan dikasih ya. Sama apa ya? Salon pas koyok ini deh ya, jangan ya, jangan dikasih. Kenapa? Apa ya? Janganlah pokoknya ya. Intinya jangan kalian taruh di sini ya, jangan ya. Taruh di belakang sini, teman-teman. Nah, itu yang kelima. Itu murah, 5.000 dapat banyak. Sak gepuk paling ya. Terus yang keenam yaitu kursi. Kursi yang nyaman. Nah, untuk teman-teman yang sakit, ini saya nyarankan kalian pakai kursi tempat duduk yang nyaman. Jangan duduk seperti saya ya. Nih, saya duduk kayak gini nih. Lesehan gini. Jangan ya. Halo. Ya, kalian jangan duduk seperti saya ya. Jangan. Duduk di kursi yang nyaman. Bagaimana yang nyaman? Terserah kalian. Selera teman-teman. Posisikan teman-teman itu duduknya yang menurut teman-teman duduk. Oh, ini enak posisinya misalkan ya. Oh, enak. Oh, ini enak duduknya. Nah, cari kursi yang posisi seperti itu di rumah.
Kalau saya pribadi kan saya ngekos teman-teman, saya nggak ada kursi kayak gitu, nggak punya. Tapi untuk teman-teman yang di kampung, yang di rumah maksudnya, ya saya saranin itu punya ya. Jangan tidur, ingat, jangan tidur ketika kambuh. Kalian saya nyaranin kalian duduk di kursi tersebut. Jangan tidur ya, ingat jangan tidur biar apa? Biar nggak jadi GERD. Tapi kalau kalian itu ngerasa matanya berkunang-kunang, pusing gitu ya, kayak kayak muter-muter, keliengan kayak gitu, is okay lah, kalian boleh istirahat sebentar tuh ya, 1 jam 2 jam tuh is okay. Tapi jangan tiap hari teman-teman ya, jangan tiap hari ya. Oke teman-teman, itu 6 peralatan yang kalian harus punya ya di rumah ya. Ya harus buat stok itu, ingat harus punya. Kenapa saya bilang harus punya? Ya belajarlah sama yang pengalaman begitu. Sama kayak orang main bola, belajar sama yang pengalaman. Siapa? Pelatih. Begitu teman-teman ya. Kayak gitu. Oke teman-teman, saya doain kalian semua semoga cepat sembuh dan cepat sehat di tahun ini ya, di 2025 ini ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja karena ini cuacanya lagi gelap, mendung, kayaknya seperti mau hujan ini udah ya. Jadi videonya saya akhiri sampai di sini saja ya teman-teman ya. Semoga dengan adanya video ini kalian itu terbantu ya teman-teman ya, atas segala yang kalian hadapin, apa penyakit yang kalian hadapin, semoga jadi solusi ya. Oke teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini saja. Saya Holili, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.